Oke, halo, jumpa lagi. Kita coba review saham kembali ya. Terkait ini masih di BBCA ya supaya memperkuat pemahaman kita di sektor perbankan. Oke, laporan di bulan Mei 2025 sudah keluar. Sekarang sudah kita bikin tabelnya dan kita bandingkan dengan tahun kemarin ya untuk perkembangan poin-poin penting di keuangan BCA. Dari total aset ya naik 7,5% teman-teman. Jadi cukup besar kenaikannya ya. Kita lihat di sini asetnya naik sekitar lumayan ya, 1.467 triliun. Kreditnya 11,8% masih double digit ya, tumbuhannya agresif. Terus pertumbuhan dana pihak ketiga 5,7% ya, terdiri atas dana murahnya ya, ada giro, tabungan ya, itu naik semua ya, perpindahan dari deposito, walaupun depositonya minus di sini terlihat ya. Tapi ini bagus, jadi ke kasa atau bunga murah, jadi bagus banget strategi BCA ya. Dia mengurangi pengeluaran di deposito untuk yang bunga cukup tinggi ketimbang tabungan sama itu ya. Giro naik cukup drastis, terus secara ekuitas 247 hampir double digit ya, naik jadi makin kuat. Laba bersih kalau year on year di bulan April kemarin dia 17%, ini agak sedikit turun ya secara year on year, tapi secara perbandingan bulan antara tahun itu cukup year to date-nya cukup tinggi ya. Ini 25 triliun, naik 16%. Pendapatan bunga bersihnya 6,9% ya, cukup kuat lah istilahnya. Kemudian CKPN-nya di sini turun ya, jadi pencadangan kerugiannya turun. Jadi di sini ada optimisme di manajemen BCA untuk menurunkan cadangan kerugian ya. Jadi mereka sangat optimis kredit yang mereka salurkan itu cukup proper ya, meyakinkan sehingga untuk macetnya sedikit sekali bisa terjadi, terbukti dari penurunan ini ya. Terus laba operasional meningkat double digit ya, jadi 15,2% ya. Jadi artinya mereka semakin efisien baik dari sisi cabang-cabangnya, timnya ya, dan pengelolaan SDM serta kantor juga ya. Bahkan cenderung ke mobile, menurut yang saya baca barusan 99% transaksi BCA atau 99,9% itu sudah online ya, lewat mobile semua. Oke, di sini total komitmen dan kontingensinya itu naik tipis ya, 1,8. Terus penghasilan kooperatif lain di tahun 2024 ya itu rugi 0,47 triliun ya. Sekarang jadi untung 680 triliun. Oke, ini recovery aset investasinya ya, menarik. Nah, kita highlight hal penting di sini ya. Jadi ekonomi Indonesia lagi baik-baik aja sih ya. Kenapa BCA masih menyalurkan cukup tinggi ya? Double digit ya, 11,8. Kalau nggak salah, yang dari OJK atau BI itu penyaluran kredit itu di 9 sampai 11% kalau nggak salah ya. Jadi BCA bakalan melebihi dari target yang diminta oleh BI atau OJK. Ini cukup kuat. Nah, terus kita masuk ke hal yang penting ya, kredit tadi ya. Pertumbuhan kredit cukup agresif, tapi CKPR atau pencagaran kerugiannya dia turun, jadi optimisme efektivitas dalam BCA menyalurkan kredit itu bagus sekali. Pendapatan bunga bersih itu tumbuh baik ya tadi ya, margin stabil. Komponen fee based income atau pendapatan komisi juga naik dari 7,19 triliun jadi 7,7 triliun ya istilahnya. Laba bersih cukup naik signifikan year to date ya, 15,3%, menandakan efisiensi beban operasional berjalan dengan baik. Kasanya ya makin dominan, shifting dana dari deposito seperti yang kita bilang tadi, dana murahnya itu makin banyak ya, bahkan pindah dari deposito ke tabungan sama giro. Oke, penghasilan koperasi berbalik positif sama seperti yang bulan kemarin ya, menarik di BCA. Kita lanjut lagi, analisis disetahunkan ya, potensi profitnya di tahun 2024 kemarin 55 triliun ya kurang lebih. Nah, laba bersih diperkirakan sampai Mei kemarin ya kita setahunkan itu potensinya ke 60 triliun ya. Ada pertumbuhan sekitar 9% ya ohnya di BCA. Terlanjut bahas earning per share-nya ya atau berapa penghasilan yang didapatkan oleh investor ya dari saham beredar tadi. Dengan naiknya perkiraan 9% karena laba naik tadi, maka EPS otomatis naik.
kalau jumlah saham beredar ya tanpa isu. Jadi ini bisa jadi acuan buat kita ya sebagai investor. Kemudian dividen ya, BCA kita tahu ya sering bagi dividen dan rutin setahun 2 kali ya. Dengan laba naik, maka peluang dividen per saham atau DPS ya ikut naik. Ini menarik buat investor yang cari income ya, walaupun itu dikit ya sih 3% doang ya, atau 2,7 ya tahun kemarin. Polisi saham atau pernya jika harga saham tetap, per akan sedikit turun, saham jadi relatif murah, secara polasi ini sinyal positif lah bagi kita sebagai value investor ya. Kepercayaan pasar. Nah, kerja yang konsisten tadi memperkuat reputasi BCA sebagai saham defensif dan punya potensi growth, teman-teman ya. Di bulan April kemarin, di akhir bulan, kalau nggak salah kan ada perang dagang ya, itu semua saham pada turun semua. Itu yang paling turun sedikit adalah di BCA ya. Kreditur dan obligasi kreditur lebih percaya karena earning power BCA makin kuat, resiko finansial makin kecil. Jadi makin banyak orang yang nabung di BCA gitu ya, dan obligasi bisa beli di sana atau BCA menggunakan obligasi. Oke, dampak ke pengembangan harga saham kita maksud ke skenario optimis ya. Jika BBCA naik karena labanya naik juga, maka ada harapan pertumbuhan di situ, otomatis fundamentalnya juga makin kuat. Jadi makin naik ya. Stagnan jika saham sideways mungkin karena faktor eksternal atau juga ekonomi ya, makro. Maka tapi ada dukungan dari EPS dan dividen naik, jadi support levelnya jadi makin kuat ya. Di saham potensi untuk makin turun makin kecil, dan juga ada potensi buat naik karena supportnya itu kuat. Nah, ini market pesimistis ya, misalkan IHSG lesu, penurunan cenderung terbatas ya karena BBJA tadi sebagai safe haven ya, market leader lah, punya mood cukup bagus di perbankan. Oke, kita lanjut lagi. Kata kuncinya apa sih? Terutama BPJA harganya masih premium ya, karena di pasar konsistensi labanya cukup bagus, kasanya dominan ya, NPL rendah, manajemen risiko bagus, dan kerja sustain meski kondisi makro fluktuatif ya. Jadi daya beli melemah di Indonesia, kebijakan pemerintah yang cukup unik-unik ya. Itu juga dari faktor eksternal di luar Indonesia seperti perang dagang, bahkan konflik-konflik Timur Tengah ya. Nah, ini kita coba simulasi ya. EPS di 2024 itu sekitaran 445. Perkiraan di 2025 itu 472 lah per lembar. Nah, jika kita pakai per 25 ya, ini angka konservatif untuk BCA. Misalkan EPS-nya 472 tadi ya, dikali 25, dia di harga sahamnya di 11.800 sekian. Tapi kita moderate aja ya, di 472 ya 20 lah rata-ratanya di 9.440. Ditambah dividen sekitar 3%, sekarang harganya 8.900 sekian ya, berarti sekitar 5%, 8% lah. Jadi moderate-nya 8, sebentar, 9.000 per 900 berarti sekitar 5% lah, 5% tambah 3%, 8% lah. Moderate-nya di angka 8% lah pertumbuhan BCA di 2025. Terus ya lebih tinggi lah dari ketimbang apa namanya di Sun atau di obligasi pemerintah ya. Tapi kalau dia naik jadi 19.800 ini cukup tinggi ya, sekitar 1.800 berarti sekitar 20% potensi dia dari harga sekarang ya. Jadi cukup bagus ya, lebih dari rata buat diversifikasi portofolio sangat bagus. Oke, mungkin itu aja review di laporan keuangan BCA di Mei 2025.